Para siswa, sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan pada kita semua. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Listrik dinamis. Kompetensi dasar 3.5 menerapkan konsep rangkaian listrik, energi daya listrik, sumber energi listrik dan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi alternatif serta berbagai upaya menghemat energi listrik. 4.5 menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Indikator listrik dinamis adalah arus yang mengalir atau muatan listrik yang mengalir. Di sini muatan positif mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau disebut dengan aliran arus konvensional. Sedangkan aliran elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial lebih tinggi, aliran elektron. Arus listrik adalah arus yang mengalir pada suatu penghantar. Kalau ini penghantarnya, maka kita ambil sebagian, berarti arus ini yang mengalir atau muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Q itu muatan listrik, T itu waktu, sedangkan I kuat arus. Nah, contoh muatan sebesar 360 kolom satuan untuk muatan listrik mengalir dalam 2 menit dalam satu rangkaian. Tentukan kuat arus listrik tersebut. Nah, ini pembahasannya. Kemudian ini ada contoh soal nomor 2. Silahkan dibaca. Hukum Ohm. Hambatan suatu penghantar. Jadi, kawat. Nah, itu kalau kawat kita ambil sampel dari A sampai B, ini dialiri elektron, dialiri muatan listrik, dialiri arus listrik. Kalau kita ambil sampel, kita potong dari A sampai B, maka besar hambatan kawat sepanjang A sampai B itu dirumuskan dengan ini. Nah, jenis-jenis hambatan itu ada yang seperti ini, banyak jenisnya ya. Hambatan jenis bertambah besar secara linear karena kenaikan suhu. Kalau suhunya naik, maka hambatan juga naik. Contoh soalnya, rangkaian hambatan. Ada rangkaian seri. Ini rangkaian seri disusun, nah, bergandengan kayak gini. Dari ketiga ini bisa diganti menjadi 1R. Kalau begini tidak efisien, ya. Bisa diganti 1R yang besarnya sama dengan jumlah ini. Di R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Hambatan susun seri. Nah, contohnya ini ada R1, ada R2, ada R3, bentuknya begini. Ya, karena untuk menghemat tempat, maka dari ketiganya ini bisa diganti dengan 1R yang nilainya sama dengan 30 ohm. Rangkaian paralel disusun secara berdampingan atau bertingkat seperti ini. Dari ketiga ini bisa diganti dengan sebuah R. Ya, contoh berikut. Nah, ini bisa diganti dengan 1R yang besarnya berapa? 18 ohm. Lihat perumusannya. Nah, yang sini nomor contoh soal 2 itu ada R1, kemudian
diseri dengan paralel R2 dan R3. Dari rangkaian ini bisa diganti dengan sebuah R. Ya. Dari ini dulu di paralelnya, kemudian diseri. Ketemunya 16 ohm. Ya. Jadi gitu. Lanjut. Hukum Kirchhoff yang pertama. Ini ada masuk, ini titik pusat. Ya. I1, I2 masuk ke sini, titik cabang, titik P ini. Kemudian I3, I4, I5 itu keluar. Maka jumlah arus yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Di I1 ditambah I2 yang masuk sama dengan yang keluar I3 ditambah I4 ditambah I5. Lanjut. Ini contoh soalnya, dipahami. Ini contoh soalnya, dipahami juga. Hukum Kirchhoff untuk pengayaan. Buat arus listrik pada rangkaian sederhana. Kalau ini ada hambatan, ada lampu, ya, ini ada baterai, maka epsilon, ya, min E plus I kali R kecil, hambatan dalam sebuah baterai, ditambah I arus ini yang mengalir, dikalikan hambatan luarnya. Jadi kalau ini dijumlah seperti rumus sama dengan 0, atau I sama dengan E per R kecil ditambah R besar. Nih, contoh soalnya diperhatikan. Lanjut, ini ya, yang ini ada hambatan dalam. Nah, yang ini tidak ada hambatan dalam. Perhatikan, tidak ada R kecil di sini. Yang di sini ada R kecil. Nah, perhatikan contoh soalnya. Lanjut. Nah, ini juga diperhatikan. Ya. Rangkaiannya seperti ini, rangkaian tertutup. Arus masuk I, arus keluarnya I1, ini keluar ada I2. Dipahami sebaik-baiknya soal ini untuk pengayaan. Alat ukur listrik, ada ampermeter. Untuk mengukur ampermeter ini disusun secara seri dengan sumber tegangan. Jadi ini disusun seri. Nah, ini yang merah, kemudian yang ini. Nah, sumbernya voltmeter. Nah, kalau voltmeter disusun secara paralel dengan sumber tegangan. Contoh soalnya dipahami juga. Multitester, alat untuk mengukur voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter. Alat ukur listrik. Daya listrik. Daya adalah besar usaha atau energi listrik per satuan waktu. Kalau daya listrik, ya, lanjut.